lagi di Masjid Istiqlal ini, wabil khusus di bagian saya, yaitu membahas tentang akidah. Dan akidah fungsinya adalah menguatkan iman, lalu kemudian menguatkan takwa. Dan kalau dikaitkan dengan bulan Ramadan, maka bunyi ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan buat kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan pada umat-umat yang lalu agar kalian bertakwa. Jadi di ujung depannya adalah orang beriman, di ujung belakangnya adalah agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, iman dan takwa dua kata yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Kedua kata ini sering disebut bersamaan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Namun mungkin di antara kita ada yang belum tahu apa hubungan iman dan takwa, atau apakah dua-duanya ini sama atau beda sebenarnya. Nah, bagaimana keduanya bisa hadir di dalam kehidupan seorang muslim? Nah, ini yang kita akan bahas pagi hari ini. Jadi pembahasan kitab akidah Imam Sufyan Ats-Tsauri sudah selesai. Insyaallah kita lanjutkan dengan kitab yang lain, tapi karena ini kaitannya dengan Ramadan, maka saya mau buat tema hubungan antara iman dan takwa. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, maka pada bagian pertama yaitu pengertian iman dan takwa. Iman secara bahasa berarti membenarkan atau keyakinan, sedangkan menurut istilah adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan perbuatan dengan anggota badan. Dan iman dapat bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Sehingga cakupan iman ini adalah pembenaran di dalam hati. Kita meyakini Islam ini benar, kemudian kita ucapkan berupa syahadat, dan mungkin kita baca Quran juga. Kemudian yang ketiga dengan perbuatan. Dan seorang yang menyatakan diri sebagai orang yang beriman, ya harus berbuat layaknya orang beriman. Apa nih? Sholat, puasa, dan sampai ngaku beriman tapi tidak sholat, maka itu musibah, kekeliruan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billah, sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah wa rasuli, dan pada rasulnya, summa lam yartabu, kemudian tidak ragu, wajahatu bi amwalihim wa anfusihim, mereka berjihad dengan harta dan jiwanya. Terus ada rangkaian orang yang menyatakan iman pada Allah dan Rasulnya, dia harus tidak boleh ragu. Nah, setelah itu kemudian dia beramal. Dalam hal ini disebut amalnya dengan jihad, dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, itulah orang yang benar. Jadi kebenaran iman seseorang itu dilihat dari amaliyahnya, sehingga amaliyah itu menjadi pembenar keimanan. Dan disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, dia mengatakan yukhbiru ta'ala an haqiqatil iman wa annahu laisa mujarrad ad-da'wa wala tamanni wa innama haqiqatuhu al-iman billah wa rasuli imanan jaziman la khalituhu raibun wala syakkun summa yatba'u dzalikal jihad fi sabilillah bin nafsi wal mal. Melalui ayat itu Allah mengabarkan tentang hakikatnya iman, bahwa iman itu bukan sekedar pengakuan saja dan bukan sekedar angan-angan semata, akan tetapi hakikat iman adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan keyakinan yang mantap dan pasti dan tidak dicampuri dengan keraguan, kemudian diiringi dengan jihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta. Itu iman. Sehingga iman itu sekali lagi keyakinan dalam hati, terucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, lalu kemudian kita membicarakan tentang takwa. Maka takwa secara bahasa berarti menjaga diri, berhati-hati, dan takut. Sedangkan menurut istilah, takwa adalah menjaga diri dari murka Allah dan adabnya dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya.
dengannya. Nanti ada seorang ulama yang berpendapat merumuskan yang namanya takwa adalah anfa'ala bi ta'atillah, engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah, ala nuri min Allah, di atas cahaya dari Allah. Nah, cahaya dari Allah ini ilmu. Kemudian tarju sawab Allah, dalam saat ketika kamu mengamalkan ini, menjalankan perintah Allah ini, yang kamu harapkan pahala dari sisi Allah. Wa anta truka maksiat Allah, dan engkau juga tinggalkan maksiatan kepada Allah, ala nuri min Allah, di atas ilmu. Takhaf Allah, di mana engkau takut bahwasanya kalau kamu melanggar syariat Allah kamu akan mendapatkan azab. Nah, inilah takwa. Terus iman sama takwa memiliki definisi yang berbeda. Nah, kemudian hubungannya apa? Hubungannya apakah baik-baik aja atau gimana? Maka iman adalah asal dan takwa adalah buahnya. Asal di sini maksudnya akarnya. Maka orang bisa bertakwa kalau imannya kuat. Makanya tadi di depan tadi disebutkan ayatnya tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Kutiba alaikumus, yang diwajibkan buat kamu puasa. Yang mau berpuasa ya cuma orang beriman. Maka orang yang beriman, maka ujungnya nanti la'allakum tattaqun. Semoga atau agar kamu supaya menjadi orang yang bertakwa. Sehingga iman itu akarnya, pokoknya, pondasinya. Kemudian takwa adalah buahnya. Ibarat rumah itu, iman itu pondasinya, kemudian takwa itu hiasan di atasnya. Maka hubungan antara iman dan takwa sangat erat. Iman adalah asal atau pondasi, sedangkan takwa adalah buah atau hasil dari iman. Tidak akan ada takwa tanpa iman. Orang nggak beriman mana mungkin dia akan bertakwa. Aku senajan kafir, aku bertakwa, tidak bisa. Landasannya harus iman dulu. Maka tidak ada takwa tanpa iman, dan iman yang sempurna akan melahirkan takwa. Sehingga orang yang malas ibadah itu peluangnya atau kemungkinannya dia imannya kurang. Nah, berarti kafir. Dan selalu saya contohkan yang namanya iman itu kayak botol air minum yang ada airnya. Maka si botolnya itu adalah imannya. Nah, airnya itu naik turunnya iman. Selama dia muslim, maka dia masih punya iman. Cuman imannya naik turunnya itu kayak airnya, naik diminum ya berkurang. Nah, pengurangan iman karena maksiat, penambahan iman karena ketaatan. Bisa sifatnya ibadah, bisa sifatnya majelis ilmu, bisa sifatnya zikir, wirid, baca Quran, sholat, dan itu bisa meningkatkan keimanan. Nah, maka wabibun Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang yang tadi saya bilang tidak sholat atau tidak puasa, maka imannya itu ada dalam posisi yang sangat-sangat rendah. Makanya nanti Nabi mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang itu berzina saat berzina dia tidak menjadi orang yang beriman. Bukan berarti kafir, bukan, imannya ngedrop itu karena dia berbuat maksiat. Kemudian la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang itu mencuri pada saat mencuri dia tidak ada iman. Bukan berarti kafir, bukan, tapi imannya ngedrop lagi. Makanya bagaimana Allah, tidak ada takwa tanpa iman, dan iman yang sempurna akan melahirkan takwa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Nah, karena takwa ini hanya akan diusahakan oleh orang beriman. Enggak beriman itu susah jajak takwa. Makanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah melarang, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, muslim ini orang yang menyerahkan diri kepada syariat. Orang yang menyerahkan diri pada syariat dari perintah Allah dan Rasulnya, itulah orang takwa. Makanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala, Allah memanggil orang yang beriman, kemudian memerintahkan untuk takwa. Ini menunjukkan bahwa iman mendahului takwa, dan takwa adalah konsekuensi logis dari iman. Makanya kalau akidahnya benar, imannya baik, imannya kuat, maka dia akan bertakwa. Ngaku iman tidak belum takwa, nah ini berarti istilahnya tidak sinkron, tidak benar, tidak sesuai.
Kemudian ditafsirkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah yang tadi ya'muru ta'ala ibadahul mu'minina bittaqwahu. Ayat tadi menyebutkan atau memerintahkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepadanya. Wa hiya ta'atuhu bi imtisali awamiri, yaitu dengan cara mentaati semua perintahnya, wasina binawahi dan menjauhi semua larangannya, wa ayyattaquhu haqqa tuqatih dan bertakwa dengan semaksimal dia bisa, ai haqqa khaufihi wa khasyatihi, atau dengan rasa takut yang sebenar-benarnya, fayuta'u fala yu'sa, maka dia taat tanpa maksiat, wa yudhkaru fala yunsa, dan dia selalu ingat Allah tanpa melupakannya, wa yushkaru fala yukfar, dan dia senantiasa bersyukur, tidak pernah mengkufuri nikmatnya. Nah, kemudian yang kedua, iman itu di dalam hati, takwa itu nampak dalam perbuatan. Maka ketika iman dan takwa disebutkan bersama-sama, maka iman merujuk pada keyakinan. Ya tadi ayat dalam Quran surat dari Al-Baqarah 183 tadi, di mana Allah perintahkan orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah dengan cara puasa. Maka ketika disebutkan bersama-sama dalam satu ayat, maka iman merujuk pada keyakinan dan kebenaran di dalam hati. Sedangkan takwa itu merujuk pada pelaksanaan perintahnya. Makanya ketika ada ayat puasa, nah takwanya berupa puasa, dan ini ditujukan kepada orang yang beriman. Nah, keimanan dibangun di atas akidah yang benar. Akidah yang tidak benar susah untuk menerima keimanan dan susah untuk bertakwa. Makanya Bapak-Ibu Allah, pentingnya pendidikan akidah, karena akidah melandasi semua amaliyah seorang muslim yang pada akhirnya menentukan dia itu bertakwa apa enggak. Kadang ada orang yang sudah belajar akidah aja kadang masih tergelincir di atas kemaksiatan, kadang juga. Maka apalagi orang yang tidak belajar, maka dia akan menyepelekan. Makanya kalau orang itu sudah akidah enggak benar, ahli syirik, itu biasanya dosa-dosa di bawahnya itu remeh. Moli-moli itu kayak biasa. Makanya Bapak-Ibu Allah Subhanahu wa taala, takwa merujuk pada melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dengan anggota badan. Allah berfirman, walau annahum amanu wattaqau lamasubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun, dan sekiranya mereka itu beriman dan bertakwa, disebut bareng, niscaya pahala dari sisi Allah lebih baik sekiranya mereka mengetahui. Asal Musayyib Allah mengatakan qaulun ta'ala walau annahum amanu biqulubihim, bahwasanya kalau mereka itu beriman dengan hatinya, wattaqau dan bertakwa, ai bijawarihim, bertakwa dengan amaliyahnya. Maka harus sinkron antara hati dan ucapan dan perbuatan. Maka kalau kemudian kita mengatakan, misal seorang suami ngomong sama istrinya, Dek atau apalah panggilannya, aku pokoknya cinta sama kamu, tapi kok amaliyahnya dia WA-an sama wanita lain, ya mesti istrinya marah. Terus sebaliknya, istrinya ketika ditanya, sing kok senengnya sama ibu, gue tau mas, tapi dia semi bakul sayur, dia guyu, suaminya marah. Makanya Bapak-Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, fal imanu bil qalb, maka iman itu dengan hati, wa taqwa bil jawarih, dan takwa itu dibuktikan dengan perbuatan. Hadza idza jumi'a bainahuma, ini kalau disebut bareng-bareng dalam satu ayat. Fa in lam yujma' bainahuma sa'al iman syamilan lit taqwa. Kalau enggak disebut bareng, maka yang namanya iman yaitu mencakup takwa, wa taqwa syamilatan lil iman, dan yang namanya takwa itu juga mencakup iman. Sama kayak Islam dan orang yang Islam dan orang yang beriman, Muslim dan mukmin. Kalau disebut berbeda, maka mukmin disebut dua-duanya, maka mukmin ya orang yang melaksanakan atau mengimani rukun iman, dan Muslim adalah orang yang menjalankan syariat rukun Islam. Tapi kalau kemudian disebut salah satu, Muslim toh atau mukmin toh, maka ya mukmin termasuk Muslim di dalamnya, Muslim termasuk mukmin di dalam. Makanya iman dan takwa ini kalau disebut sendiri-sendiri, maka iman itu maknanya yang ada di dalam keyakinan kita, dan takwa itu yang dilakukan dengan perbuatan amaliyah kita. Tapi kalau disebut salah satu, maka ya takwa itu ya iman itu ya mencakup takwa. Makanya Bapak-Ibu Allah, yang ketiga, takwa adalah bukti kesempurnaan iman. Semakin sempurna iman seseorang, semakin kuat pula takwanya.
Maka ketika kita menginginkan takwa yang sempurna, dan Allah juga menjanjikan inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka untuk mencapai tingkat takwa yang paling tinggi ya harus menguatkan iman. Dan iman akan kuat kalau kita paham akidah yang benar, tauhid yang lurus. Dan semakin kuat takwa seorang, semakin sempurna pula imannya. Keduanya saling menguatkan dan melengkapi. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Yang namanya iman itu memiliki 70 sekian cabang. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah, yang paling tingginya adalah ikrar tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Ini yang saya sebut tauhid tadi. Nah, orang yang paham tauhid ini, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Maknanya seorang yang paham benar kalimat tauhid ini tidak akan mau berbuat kesyirikan. Orang yang akidahnya benar tidak akan mau buang saja, tidak akan mau sujud di kuburan, minta-minta di orang mati, tidak akan mau. Itu akidah yang benar. Maka itu yang menjadi fondasi bahwasanya akidah yang paling utama yang bertauhid. Jangan sampai kita ngaku orang beriman tapi gagal soal tauhid. Wah, aku beriman tapi acara ngarap kebo melu, buat ada kebo dan laut selatan ikut, terus mulai ruat desa melu, enten nopo sithik melu, enten kecelakaan dan kampung perawatannya sing gawe sajen dhewe. Ini berarti masalah kita. Makanya Bapak Ibu nanti Allah Subhanahu wa taala, fa'afdalu qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Maknanya enggak cuma sekedar mengucapkan, tapi fa'lam annahu la ilaha, ilmuilah. Makanya pentingnya belajar tentang tauhid itu apa. Wa annaha imanatun ada anitorik, dan yang paling rendahnya yaitu menyingkirkan halangan dari jalan. Makanya kalau kita kemudian ngapunten nitih kendaraan atau jalan, kok lihat di tengah jalan ada sesuatu yang berpotensi menyebabkan orang lain cilaka. Contoh ada kayu malang, atau mungkin ada pokoknya hal-hal yang berpotensi menyebabkan orang jatuh. Kok kita diem aja? Bahkan naudzubillah nih, kita terus ngenteni di ujung jalan, dari jauh malah memvideo sing ceblok sapa niku. Nah, disitulah iman kita bermasalah. Kan kadang mobil tangki niku napa istilahnya klepe rada bocor ngoten niku lho, terus akhirnya solare netes. Nah, kalau nanti niku ten Klaten niku tikungan dari arah Jogja masuk ke kota tapi belok kiri. Nah, niku ada cairan minyak itu berapa meter gitu. Niku anggere wong menggok niku ceblok blub. Nah, kalau kita sampai lihat kayak gitu, kita tidak berbuat, padahal mampu, misal bahkan malah ngenteni di ujung, pengen nonton dia ceblok viral, di foto, di video, maka iman kita bermasalah. Kenapa? Karena iman yang paling rendah itu harus menyingkirkan sesuatu yang membuat kaum muslimin cilaka, gitu. Makanya Bapak rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, iki contoh meleh masjid misalnya itu. Itu tetap, namanya tetap meleh gitu kan. Kok kita ngaku beriman tapi masjidnya kebak tetap kita menang aja, nah diam aja. Nah, kita harus bertanya sama hati kita, iman itu piye? Atau misal masjid ada toilet, banyak kamar mandinya, toiletnya. Kita masuk, ada singapura gitu. Gak kita sentuh, kita mau geser nyari yang bersih gitu ya. Yang itu kita tinggalkan. Kita harus bertanya, iman itu jadi kalau mau potong. Nah itu, kenapa? Karena iman yang baik itu akan menghadirkan kebaikan buat kaum muslimin, dan itu masih masuk dalam level yang biasa. Makanya Bapak Ibu Allah, kalau yang biasa saja kita tidak lakukan, nah gimana kita akan berharap yang luar biasa? Makanya pantas ketika kemudian yang namanya Nabi SAW itu sampai mengatakan, kalau seandainya sahabatku itu infak sebanyak cakupan tangan banyak ini, samut gitu kan istilahnya, kemudian kalian infak segede gunung Uhud, pahala kalian tidak akan bisa mengumpuli sahabat itu. Artinya dalam bentuk infak yang lebih sedikit, pahalanya lebih gede karena iman yang dimainkan. Dan yang namanya sahabat ketika ngomongkan menolong orang lain, terlalu banyak cerita bagaimana mereka itu siap berkorban untuk yang lain. Begitu Abdurrahman bin Auf masuk Madinah,
itu bersaudarakan dengan salah seorang sahabat di situ, dan kemudian sahabat itu langsung mengatakan, Mas, aku duwe kebun kurma 2 pilihan sing mbok senengi sing ditakekke. Iku nek zaman dulu, nek sakniki wong kawan dari sing nawari nggih. Nah, bahkan tidak cuma di situ, Mas, istriku 2 pilihan, yang mana tak ceraikan. Niku dikaono. Tapi apakah kemudian Abdurrahman bin Auf ini kemerangsang? Ya enggak. Ditawari kayak gitu jawabannya enggak, matur nuwun. Maksudnya mawon pasar kan putih, kalau tak meriku. Tutupnya pasar usaha. Nah kita jangan kan ditawari kebun, tawari sudah copetnya gelem. Artinya beda banget level keimanannya. Termasuk nanti sahabat Nabi pernah kedatangan tamu, kemudian Nabi tidak punya makanan buat menjamu. Kemudian Nabi pun mengatakan kepada sahabatnya, siapa yang mau jamu orang ini, tamu saya ini? Sahabat mengacung, saya ya Rasul. Dibawa pulang sampai rumah. Wahai istriku, ini ada tamu Nabi loh Mas. Awak juga ada makanan loh. Bukan yang diberikan. Itu buat anak kita. Tak pokok kayak lagi. Gua anakku kalau tunggu, gua awak dewi pura-pura makan. Coba pura-pura makan. Terus dinyalakan lampu di saat gelap tindir itu. Nah akhirnya terlihat dari arah tamunya itu, mereka ini 2 orang suami kayak sedang makan, padahal nggak ada yang dimakan. Makanya walaupun Allah Subhanahu Wa Taala itu iman mereka sampai seperti itu. Makanya kalau kita kemudian melihat kotoran atau hal yang kotor di masjid, kita diem aja. Mungkin kamu kan di daerah situ sudah ada sekopleset, kita ya diem aja, gitu kan? Nggak bergerak untuk ngambil kain atau apa, gitu kan? Biar jangan sampai ada yang kepleset lagi. Makanya kita kan bertanya pada diri kita ini jangan iman apa enggak. Nah, kemudian kalimat terakhirnya walhaya usubat minal iman, dan di antara cabang iman itu ada namanya malu. Nah, sehingga kalau kita sampai tidak punya malu, Nabi mengatakan wa idza lam tastahi fastah, masih enggak punya malu ya sekarang mau main rokok, main dalam rakaatan silakan. Makanya yang enggak punya malu itulah orang gila gitu. Makanya walaupun Allah Subhanahu Wa Taala, rasa malu itu harus hadir sebagai indikasi atas iman. Makanya seorang muslim tidak boleh kemudian buka aurat malu, tapi orang buka malu ini malah bangga. Gak cuma buka jilbab, bahkan ketika kau cendek dan jalan bangga. Buat itu jangankan ngomong ke apa istilahnya paha yang halus, kadang kudikan ya tetap bangga gitu kan. Makanya walaupun Allah, kenapa? Karena sudah urat malunya sudah putus atau sudah minim sekali malunya, alias imannya itu sudah sangat tipis. Makanya dengan kita majelis ilmu, dengan kita ibadah, memperbaiki kualitas keimanan kita, maka harapannya kita itu malu. Kalau malu ya kita tutup malu. Dan kita tidak peduli, wah aku nek buka aurat tuh hari ini bangkai, tidak pernah menjadi itu. Kenapa? Yang kita malukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya sampai buka aurat, ya saya malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Bukan nggak peduli omongan orang. Makanya walaupun Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan oleh Imam Nawawi fi hadzal hadis bayanun annal iman yatafadhal. Menurut beliau hadis ini menunjukkan bahwasanya iman itu naik turun. Wa anna a'malal birri kullaha minal iman, dan semua hal yang baik itu bagian dari iman. Wa annal iman yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Yang namanya iman itu bisa naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Wa hadza madhhabu ahli sunnah wal jamaah, dan inilah madhab atau akidah ahli sunnah wal jamaah. Makanya walaupun Allah Subhanahu Wa Taala, tauhid itu menjadi landasan atas iman yang paling utama, karena tadi Nabi mengatakan bahwasanya fa'afdhal qaulu la ilaha illallah, yang paling utama adalah ikrar, ucapan la ilaha illallah. Dan ucapan di sini tidak cuma sekedar tulisan, tapi memang terpatri dalam hati, dan kemudian nanti dijawantahkan dengan takwa berupa amaliyah perbuatan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, bagian ketiga, iman dan takwa itu saling melengkapi. Satu, iman tanpa takwa itu klaim kosong. Seorang yang mengaku iman tapi tidak bertakwa, maka imannya dipertanyakan, karena iman yang benar pasti melahirkan takwa dalam bentuk amal saleh dan menjauhi larangan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin." Dan di antara manusia itu ada yang ngomong aku beriman pada Allah dan hari akhir, padahal semuanya mereka itu bukan orang yang beriman.
Jadi dia berikrar kami beriman, tapi Allah tolak imannya. Ibnu Katsir mengatakan yaqulu ta'ala wa minan nasi fariqun akhar yadharuna al-imana bi asnatihim. Ada sekumpulan manusia yang lain yang dia menunjukkan imannya dengan lisannya, tapi wa yubtinuna al-kufra fi qulubihim, tapi mereka itu menyembunyikan kekufuran, pengingkaran di dalam hati mereka. Wa humul munafiqun, itulah orang-orang munafik. Wa hum sarrum minal kuffaril khallas, dan mereka ini lebih buruk daripada orang kafir yang murni. Artinya kalau orang kafir murni dia itu gentle mengatakan aku gak iman, makanya aku mau sadar, itu gentle. Tapi orang munafik dia pengen dapat panggung di antara orang Islam, maka dia masuk Islam tapi hatinya benci sama Islam. Omongannya itu mesti eneng loh, selencol lah pokoknya. Kalau orang Islam umumnya ngomong A dia ngomong B, orang Islam ngomong B dia ngomong C, mesti beda. Tidak mau sama gitu, tidak mau membersamai kaum muslimin. Makanya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mungkin iman itu ada kalau cuma sekedar klaim. Begitu pula ketika ngaku iman tapi tidak bertakwa, itu tidak bisa. Kemudian yang kedua, takwa menyempurnakan iman. Maka orang yang bertakwa, orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka itu menjadi bukti nyata atas imannya. Ketika seorang bertakwa dan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka imannya akan semakin sempurna dan kuat. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yamshi ila masjid", kalau kamu melihat seorang laki-laki yang berjalan ke masjid, fasabbi annahu mu'min ay muslim, maka persaksikan dia itu orang beriman atau orang Islam. Sehingga indikasi ketakwaan, yaitu taatnya seseorang pada syariat Islam, itu menunjukkan imannya yang sedang bekerja. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Surat Al-Baqarah ayat 277, "Innalladzina amanu wa amilus sholihat wa aqamus shalah", orang-orang yang beriman dan beramal sholih, jadi iman terus beramal sholih, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan sholat, wa atuz zakat, dan membayar zakat, lahum ajrun inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Rabb-nya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak akan pernah sedih. Loh, digabungkan antara iman diindikasikan dengan takwa berupa sholat dan bayar zakat. Bukan malah yang ninggalin zakat. Umat Islam kalau pengen maju harusnya meninggalkan zakat, loh gitu lagi. Ini tidak benar kan ini. Ya mungkin apa deh? Ya ini loh lebih viral loh, menunjukkan. Wah, ribet-ribet tak tutupi masih bercetak ya. Nanti aku mau. Jadi sampai mengatakan umat Islam Indonesia kalau ingin maju harus meninggalkan zakat. Jadi ceritanya, zakat, ayat zakat itu banyak digabungkan dengan sholat. Itu berarti sepaket, tidak bisa ditinggalkan. Sampai yang namanya Abu Bakar As-Siddiq itu mengultimatum kepada orang-orang yang nggak mau bayar zakat. Jadi begitu Nabi wafat, itu sebagian suku itu pesta pora, senang soalnya apa? Gak bayar zakat. Nah, Umar bin Khattab bilang apa? Nek dulu Nabi Muhammad mewajibkan, maka aku itu tetap akan mewajibkan. Nek nanti gak gelem, wis perang wae. Perang iki mah gak main-main gitu. Lah kok malah mau ninggalin. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah ya sudah tua malah lucu ngoten niku mudah-mudahan dapat hidayah dari beliau masalahnya. Dan sepuh harus jangan kembali di jalan yang benar. Ini maksudnya itu baik, ini cara ngomongnya salah. Cara ngomongnya salah. Harusnya yo tetap bayar zakat, ini kita ambil sedekah ngoten. Umat Islam kalau pengen baik harusnya meninggalkan zakat. Jadi terus kemudian dia menutukan ucapannya dengan mengatakan buktinya di dalam Al-Quran dikatakan innama shadaqatu lil fuqara, disebut sedekah. Lo ayat niku innama shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya niku sedekah niku. Mbok jenengan buka kitab tafsir dan diwae niku maknanya niku zakat. Bukan sedekah dalam arti sunnah. Maksudnya itu zakat. Buktinya setelah itu kan ayat tentang 8 golongan yang wajib diberikan zakat itu, ya itu berarti sedekah itu adalah zakat. Satu itu. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan itu tadi karena pikiran beliau itu zakat itu cuma 2,5%. Padahal Pak,
zakat itu enggak 2,5% tok. Zakat pertanian itu 5% kalau pakai air hujan. Kalau pakai pompa, pakai air hujan 10%. Nanti zakat peternakan itu mulai hitungan itu. Bahkan zakat bahan tambang itu 20% malah. Makanya Bapak Allah, karena kegagalan paham, kegagalan tata kelola zakat, akhirnya malah buat narasi seperti itu. Nah itu keliru. Seorang pemimpin harusnya tidak seperti itu. Harusnya dia bijak, apalagi kan ulama. Ulama ya harus ngerti kalau zakat itu rukun Islam. Jadi kalau sholat ada zakat itu digabung, terus ini diganti. Umat Islam itu biar maju, biar waktunya nggak banyak terbuang, sebaiknya nggak usah sholat lebih. Kan juga nggak benar juga kan, artinya meninggalkan zakat ya nggak bisa. Ya artinya itu kalaupun itu kalimat maksudnya nggak seperti itu, ya tetap salah. Harus pakai kalimat yang benar. Bapak dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Masani mengatakan hada waktu minallah liman qama bihadhihi al-umur al-arba'ah. Ayat ini menunjukkan janji Allah kepada orang yang menjalankan 4 hal. Apa itu? Al-iman, satu iman. Kemudian yang kedua wal amalu sholih, amal yang soleh. Kemudian yang ketiga iqamah shalah wa ita'iz zakat, mendirikan salat dan menjalankan atau menunaikan zakat. Annalahum ajrahum inda rabbihim, mereka akan mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum aminu min kulli makhwifin wa la yahzanuna ala ma fatahum. Bahwasanya orang-orang yang menjalankan 4 hal ini, yaitu iman, amal soleh, salat dan zakat, maka mereka aman dari semua hal yang mereka takuti dan mereka tidak bersedih atas apa yang luput dari mereka. Terus dunia tidak akan buat dia sedih gitu. Orang yang paham benar tentang 4 hal ini, iman, amal soleh, kemudian sholat dan zakat, maka dia tidak akan pernah galau kalau tidak mendapatkan dunia. Duit oke yang tidak membuat dia sombong, tidak duit juga tidak akan membuat dia sedih. Semuanya akan dijalani karena dia yakin ini yang terbaik yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu. Yang ketiga, iman dan takwa itu menghapus dosa, satu paket. Maka ketika iman dan takwa bersatu dalam diri seorang muslim, maka Allah pun akan menghapus dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura walau anna ahlal kitab amanu wa taqaw lakaffarna anhum sayi'atihim wala adkhalnahum jannatin na'im." Dan sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, sepaket, punya iman dan takwa, punya keyakinan yang benar tentang Allah. Allah tidak pernah punya anak dan punya istri. Ahli kitab kan mengatakan yang seperti itu kan. Dan kemudian bertakwa menjalankan syariat-syariat yang mereka imani itu, maka akan kami hapus semua kesalahan mereka dan saya kami masukkan mereka ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Al-Imam Masani mengatakan wahada min karamillah wa judihi haitsu lamma dzakara qabaiha ahli kitab wa ma'ayibahum wa aqwalahumul batilah da'ahum ila taubah. Dan ini adalah kemurahan Allah dan kedebarannya ketika dia menyebutkan keburukan-keburukan ahli kitab dan aib-aib mereka serta perkataan-perkataan mereka yang batil dan mengajak mereka untuk tobat. Jadi nek kamu yang ngomong yang salah, kamu memperbaiki itu dan imanmu perbaiki, kemudian kamu bertobat, bertakwa, maka bahwa sekiranya mereka beriman kepada Allah dan malaikatnya dan semua kitab-kitabnya dan semua rasulnya dan bertakwa dari semua kemaksiatan mereka tinggalkan, maka semua kesalahan akan kami hapus. Bagaimanapun besarnya, misalnya dia akan memasukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan yang di dalamnya terdapat apa yang diinginkan jiwa dan menyenangkan bagi pandangan mata. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bagian keempat, buah iman dan takwa. Yang pertama, orang yang beriman dan bertakwa akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Quran ini menjadi petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan ini petunjuk untuk orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, bahwasanya mereka akan mendapatkan al-furqan, membeda dari yang hak, yang batil, yang halal dan yang haram, yang baik dan yang buruk. Disebutkan di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 29,
ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Ya orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan, pembeda antara yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang-orang yang bertakwa dijanjikan jalan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Selain jalan keselamatan, jalan keluar atas masalah, juga dijanjikan rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Kemudian yang keempat, Allah janjikan akan dimudahkan atas semua urusan yang sedang dijalankan. Allah berfirman pada surat At-Talaq ayat 4, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Orang-orang yang bertakwa kepada Allah sebagai bentuk aplikasi dari imannya, sebagai bentuk eksekusi dari imannya yang benar, maka Allah akan jadikan kemudahan dalam urusannya. Sekolahnya dimudahkan, ada urusan bisnisnya dimudahkan, ngurusi putrane dimudahkan, punya rumah tangga dimudahkan. Makanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala, jenengan harus terus memperkuat iman dan meningkatkan ketakwaan agar Allah berikan kemudahan. Dan kemudahan yang terbaik dalam hidup adalah hidayah, sehingga mengantarkan kita mudah untuk masuk surga. Makanya nanti di dalam Al-Quran disebutkan, "Najatu fina lanahdiyannahum subulan." Siapa yang bersungguh-sungguh dalam jalan takwa ini, maka akan kami mudahkan jalan menuju apa yang dia tuju, yaitu surga. Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima, dihapus dosa dan dilipat gandakan pahala. Allah berfirman pada surat At-Talaq ayat 5-nya, tadi ayat 2, 3, ayat 4, ayat 5, "Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya maka Allah akan menghapus kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala untuknya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang PR-nya bagaimana cara meningkatkan iman dan takwa? Yang pertama, memperbanyak membaca dan merenungi Al-Qur'an. Seorang muslim membaca tok itu berpahala, tapi kemudian bisa ikut mempelajari isinya, maka di situ Nabi mengatakan, "Ya, pastama qaumun fi baitin buyutillah yatuna kitaballah wa yatadarusuna bainahum." Seorang yang beriman itu kalau masih mau ngumpul di masjid membaca Quran dan belajar isinya, illa nazalat alaihim sakinah, diberikan ketenangan hidup, wa ghasyiatumur rahmah, diberikan rahmat, hidayah, wa hafazatumul malaikah, dikirim malaikat untuk menjaga panjenengan, wa dzakarallaha fi man indah, dan nama-nama panjenengan disebut di sekitar malaikat yang ada di dekatnya. Sehingga ketika membaca saja sudah baik, maka jangan harus mengupgrade. Jangan cuma membaca tok, tapi juga mempelajari isinya. Bagaimana masjid digunakan untuk sholat itu sudah baik, sangat baik. Maka agar masjid memiliki fungsi yang signifikan, maka harus diiringi dengan majelis ilmu agar benar-benar membegaskan kebaikan buat kaum muslimin di sekitarnya. Berapa hari yang lalu saya ngisi pengawasan tentang IPS. Itu ada LP2A itu panjangannya apa Pak Pur LP2A? Ya, pokoknya saking depak gitu. Nah, dengan LP2A itu ya, nanti pengawasan 10 masjid itu. Nah, terlepas di salah satu masjid yang berikan kata sambutan ketuanya pun sepuh. Duting pulau sanjangnya dan Mas, pengen tolong air Mas nggih pripun? Zaman biyen Mas, masjid Al-Huda di Pes Mas. Aku cilik ono tarean ning sebelahe nyanyi genjer-genjer. Padahal nama Pakku sama-sama orang Jawa, sama-sama kulitnya hitam, ilmunya pesek gitu. Sama-sama orang Jawa. Kenapa kalau yang satu milih jalan takwa, satunya milih jalan fujur? Maka di sini PR-nya yaitu apa? Mempelajari Al-Quran. Kalau kemudian mau mengenal Quran, nah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bulan Ramadan. Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas sebagai
petunjuk, wa bayyinatin minal huda, penjelasan atas petunjuk, kemudian wal furqan. Maka fungsi Al-Quran akan menjadi mantap, menjadi petunjuk, penjelasan atas petunjuk dan Al-Furqan ketika dipelajari. Makanya kalau seorang muslim tidak mau mempelajarinya, Allah mempertanyakan afalnya tadabbarun Al-Quran amala qulubin aqfaluha. Kenapa kamu tidak mentadabburi Quran? Apakah hatimu itu sudah sedemikian terkunci, tertutup untuk memahami isinya Al-Quran, sudah enggan sedemikian rupa? Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka cara untuk meningkatkan iman dan takwa adalah memperbanyak bacaannya dan lebih khusus mempelajari isinya. Sehingga orang yang paham benar tentang Quran, imannya pasti akan mantap dan kuat, dan takwanya juga akan makin baik. Kemudian yang kedua, memperbanyak zikir kepada Allah. Seorang muslim harus kemudian banyak berzikir kepada Allah. Allah menyebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dan konteks berzikir ini yang paling ringan wirid, kemudian di atasnya adalah baca Quran, tadabbur Quran, majelis ilmu, sholat, semua hal yang mengingatkan pada Allah itu bagian dari zikir. Makanya Nabi SAW mengatakan ad-dunya mal'unun, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia itu semuanya terlaknat isinya, illa kecuali zikrullah wa mawala, kecuali sesuatu yang bisa mengingatkan Allah, yaitu zikir dan yang semisal. Nah, semisal ini semuanya. Tadabbur alam, kalau memang niatnya untuk mengingat Allah itu juga bagus. Kemudian ngajar Quran, kemudian sholat, zikir, wirid, ngajian, tarawih, tahajud, semuanya. Sehingga Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dunia sudah dianggap sedemikian hina oleh Allah dan Rasulnya, maka kita harus melihat sisi mana yang menjadi baik dari dunia, yaitu zikir kepada Allah dan yang semisalnya. Makanya seorang muslim tidak boleh meninggalkan zikir kepada Allah dalam berbagai macam bentuknya. Artinya dengan longgar untuk baca Quran, memang baca. Longgar untuk pengawasan, memang pengawasan. Longgar untuk sholat tahajud, memang sholat tahajud. Longgar untuk sholat wajib, memang sholat wajib. Tidak boleh ya, sholat wajib itu dilonggarkan. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ kita kemudian harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Sunnah pun kita harus tahu mana yang sunnah mustahab, mana yang sunnah muakkad, gitu kan. Ada yang fardu tadi, ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain, ya, kita harus tahu. Dari situ kemudian kita paham skala prioritasnya. Jangan sampai kalau tahajud itu sampai mendekati subuh, dan subuhnya malah mendekati zuhur. Itu keliru ya. Tapi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, cara untuk meningkatkan iman dan takwa tadi yaitu memperbanyak amal sholih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyajida halawatal iman falyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah." Siapa yang ingin merasakan manisnya iman, maka hendaklah ia bisa mencintai, dan ia tidak mencintai kecuali karena Allah. Artinya gini, ketika kita kemudian tahu Allah itu senang dengan hambanya yang suka berinfak sedekah, ya kita infak sedekah. Allah itu senang dengan hambanya yang senang menolong orang lain, ya kita itu menolong orang lain. Allah senang dengan hambanya yang banyak bersyukur, ya kita banyak bersyukur. Allah senang dengan hambanya yang banyak berzikir, ya kita berzikir. Maka apapun yang membuat senang Allah dan Rasulnya, disitulah kita mengusahakan semaksimal mungkin. Sebaliknya, ketika kemudian Allah benci dengan kemaksiatan tertentu, wabil khusus yang paling besar itu kesyirikan, di bawahnya adalah bid'ah, di bawahnya adalah dosa besar, maka kita mengusahakan untuk meninggalkan semua kemaksiatan itu agar iman kita nggak turun, takwa kita nggak berkurang. Sehingga apa yang menambahkan kita usahakan, apa yang mengurangi ya kita jauhi. Maka poin yang keempat yaitu menjauhi maksiat dan dosa. Maksiat dan dosa adalah penyebab lemahnya iman dan hilangnya takwa. Oleh karena itu kita harus menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Nah, kemudian yang kelima, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usaha kita untuk menjaga iman dan takwa yaitu bergaul dengan orang-orang sholih. Nah, orang sholih itu mudah didapatkan di rumah, di antara rumah-rumah Allah, dalam forum wadah yang namanya majelis ilmu atau kegiatan-kegiatan lain yang mengumpulkan mereka. Mungkin di situ ada bakti sosial, mungkin di situ ada tarawih, mungkin di situ ada sholat berjamaah. Maka ketika itu mengumpulkan sekumpulan orang-orang sholih, maka jangan ragu untuk
nyatu dengan mereka. Karena Nabi SAW mengatakan almaru ala dini khalilihi, agama seseorang itu bisa dinilai dari temannya. Falyandur ahadukum may yukhalilu. Maka lihatlah dia berteman sama siapa. Seorang yang tadinya santri, kalau dia kemudian tidak menjaga pergaulannya, bergaul dengan seorang yang ahli maksiat, dia lama-lama akan memaklumi kemaksiatannya. Di atas itu dia akan mengikuti jejaknya. Makanya tidak boleh kita kemudian memilih teman yang salah. Teman yang baik itu ibarat tukang parfum. Syukur-syukur dikasih, kalau tidak dikasih mudah-mudahan kecipratan bau harum. Nah, teman yang berjelek ibarat pandai besi. Di situ kalau kita tidak hati-hati kepelatihan atau paling tidak kita akan mampu sangit bau gitu kan. Dan yang saat ini mungkin di pandai besi tukang merokok. Gitu. Kita tidak merokok, tidak tukang rokok, mulai-mulai mampu rokok. Senari bojone, Pak, kok mampu rokok? Dengan rokok atau urai gitu. Bahkan saya punya paman dan Jogja itu, beliau bukan perokok, termasuk tokoh Muhammadiyah. Nah, dia itu tidak kanker paru-paru. Jadi tidak perokok ini kena kanker paru-paru. Soalnya apa? Kalau habis pengajian itu kan dijamu. Nah, di perjamuan itu, jadi beliau walaupun Muhammadiyah, beliau mengisi pengajian mengenai orang-orang selain Muhammadiyah, supaya ada yang undang datang. Dan orangnya supel, orangnya humble, ramah, bisa membaur, baik gitu loh. Terus orangnya yo tampilannya Jawa nih, tidak kayak saya gini. Pokoknya orangnya santai gitu. Orangnya ramah, lucu gitu. Nah kalau habis pengajian itu terus dijamu, mungkin pojok terjadi gitu dan makanan. Nah itu biaya-biayanya mesti ada pengajian rokok. Saya tidak rokok. Sampai akhirnya sakit gitu. Nah, didiagnosa kanker paru-paru dan semester 3 atau 4 meninggal lagi. Banyak berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim harus menjaga pergaulannya dan Nabi sudah mengingatkan. Ya. Dan hadis tadi diterjemahkan oleh Al-Imam Al-Munawi, ai al-insanu yata'athar bi sahibihi wa khalilihi. Bahasanya manusia itu akan terpengaruh oleh teman dan sahabatnya. Fa in kana sholihan sholaha. Kalau temannya orang soleh ya jadi soleh. Wa in kana fasidan fasada. Kalau temannya orang enggak baik, ya rusak dia. Kemudian fala yahdharil insanu min musahabatil ashqar. Maka hendaknya manusia itu berhati-hati dari berteman dengan orang-orang jelek. Wal yahris ala musahabatil akhyar, dan bersemangatlah mencari teman-teman yang baik. Sehingga teman yang baik itu buatan datang tiba-tiba, harus dicari, diidentifikasi. Makanya nanti ya, kalau sudah ketahuan itu orangnya gini ngapusi dengan cerita orang lain, aku diapusi si A. Nanti orang lain juga cerita, aku diapusi si A. Udah ada orang 15 cerita, aku diapusi si A. Kok jangan tetap berteman dengan si A, ya tinggal nunggu waktu dengan diapusi. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, berteman dengan orang jelek itu selalu rugi, bahkan kerugiannya sampai di akhirat. Kalau sudah di akhirat itu sudah ada obatnya. Sampai Allah mengatakan al-akhilau yauma idzin ba'du bi ba'din aduun illal muttaqin. Bahasanya orang-orang yang berteman dengan dekat nanti di akhirat itu saling tuding. Dan itu gak akan terjadi kecuali orang yang bertakwa. Nah, nyambung dengan tema ini, maka carilah teman yang bertakwa. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tusahib illa mu'minan. Jangan berteman kecuali dengan orang beriman. Wala taqul ta'amaka illa taqiyun. Dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kenapa kita diminta berteman dengan orang beriman? Agar menambahkan iman kita, menguatkan iman kita. Kalau kita berteman dengan orang gak beriman, gak ada masalah, malah disopurke, duit rezeki malah didongake ben hilang. Wah, bantu mobil dong, muka-muka dan tabrakan. Nah, itu orang gak beriman atau itu. Tapi kalau kemudian orang beriman, alhamdulillah yang seneng ya mbak. Buka aku kecipratan ketularan, suka-suka tidak melakukan. Nah, termasuk juga makanan. Ketika dia memberikan makan pada orang yang bertakwa, dia didoakan. Masya Allah, matur nuwun iki rezekine yang mungkin lancar terus lancar itu oke, semuanya dua. Tapi begitu kemudian diberikan kepada orang yang enggak bertakwa, malah noloknya itu. Oh ini bukan kayak aku. Tidak boleh ratu ya. Nah, apa yang didapat oleh Allah Subhanahu wa taala,
la tusahib illa mu'minan wa la taqul amaka illa taqiyun. Jangan berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan berbagi makanan kecuali dengan orang yang bertakwa. Nah, kemudian yang keenam, bagaimana cara kemudian kita meningkatkan iman dan takwa, yaitu berdoa kepada Allah. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, kesucian, dan kecukupan. Maka takwa ini harus diusahakan, iman juga harus diusahakan dengan doa. Wabil khusus ketika kita sholat niku enten Quran surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta ditunjuki jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini yang kemudian menjadi landasan iman kita, landasan takwa kita. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian yang keenam. Perkataan para ulama tentang iman dan takwa disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia mengatakan laisal imanu bit tamanni wala bit tahalli. Yang namanya iman itu bukan angan-angan dan bukan cuma hiasan semata, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqal amal. Akan tetapi iman itu benar-benar yang tertancap di dalam hati karena ilmu, dengan tahu, belajar, ngerti, nancep-cep. Dan kemudian dibenarkan dengan amal. Ngaku iman gak sholat, ya iman gak benar. Ngaku iman bukan ngaku sih, ya gak benar. Soalnya apa? Orang Islam gak boleh menjadi pembohong, pendusta. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wattaqwa hiya al-izzu wal karam. Yang namanya takwa itu adalah kemuliaan dan keagungan. Kemudian wa hubbuka lidunya wa dhullu wassaqam. Dan cintamu kepada dunia yang berlebihan itu adalah cinta yang membawakan pada kehinaan dan penyakit. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman dan bertakwa tidak akan ke dunia. Kalau akhirnya dia dapat dunia, dia ngerti harus ngapain. Kalau dia akhirnya nggak dapat dunia, dia juga harus ngerti harus seperti apa. Dia nggak akan pernah stres apalagi gila soal urusan dunia. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia mengatakan al-imanu aslun wa taqwa far'un. Yang namanya iman itu pondasinya, takwa itu cabangnya, iman itu akarnya, takwa itu cabang-cabangnya, kados tanduran itu. Wal imanu fil qalb, iman itu nancep di dalam hati, wa taqwa fil jawarih, dan yang namanya takwa itu dilihat, dibuktikan dengan amal perbuatan. Wal imanu yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, dan yang namanya iman itu bisa naik dan bisa turun, naiknya dengan ketaatan, turunnya dengan kemaksiatan. Maka semakin banyak maksiat, iman kita semakin turun, dan begitu iman kita semakin turun, kita akan malas ibadah. Makanya ketika kita menginginkan ibadah yang istiqomah, diperlukan iman yang naik dengan cara menjauhi kemaksiatan. Wa taqwa bil iman wa nad'ufu bid'fihi. Dan kemudian takwa itu menguatkan dengan iman dan lemah dengan lemahnya iman. Makanya orang yang imannya kuat, dia akan rajin beribadah, dia akan rajin nolong orang, dia akan rajin bantu orang, dia akan lomo, dia akan supel, dia tidak akan pelit, dia tidak akan susah, dia tidak akan keras kepala, tidak akan keras hati, dan dia mudah untuk menerima hidayah kalau dia imannya baik. Tapi kalau imannya buruk, dia akan condong pada kemaksiatan, kemudian malas ibadah, ogah sholat, nek ngomong ngapusi, nek dodol ngurangi, nek kekancan musuhi, macam-macam. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, yang tadi Nabi sudah mengatakan la tusahib illa mu'minat wa la taqul ta'amaka illa taqiyun. Jangan berteman kecuali dengan orang beriman, dan jangan berbagi makanan kecuali dengan orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu rahmatullah Allah, perkataan ulama yang ketiga, Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan mazalat taqwa bil muttaqin hatta taraku katsiran minal halali khasyatal wuqu'i fil haram. Takwa itu senantiasa ada di dalam diri seorang yang beriman ketika mereka meninggalkan perkara yang haram karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kemudian seorang itu kok masih mau makan yang haram, maka berpotensi imannya turun. Nah, imannya turun, takwanya berkurang. Makanya ketika dengan mau memakan sesuatu, pastikan itu halal. Halal itu dua, zatnya sama caranya. Tidak
Niki sing hidahan iki barang halal. Napa niku jeruk halal. Yen ditekoki, iki jeruk wong iki to, Bu. Mau enek dum-duman anu kae lho. Sajen ning kono kae lho. Lah, jeruk sajen niku haram, Bu. Nggih. Ajeng dahar wong iki apel untuk wong ndi, Bu? Mau melu rebutan ning kelenteng mau lho. Aduh, mboten angsal iki. Terus yang namanya haram tidak selalu daging babi. Kalau zatnya halal tapi cara mendapatkannya haram itu bukan salah. Loh Bu kok itu pelem wae dhewe dengan pelem. Lah mau banyak kayak ngene tanggane. Lah jin ora mau ngegek kok durung omah kene nggo gitik apa gentet Jawa. Niku namine haram iki tenan salah. Senajan niku makanya Bapak Ibu dan masyarakat Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya itu pun begini kesimpulan. Mas Ustaz pun perahu masih untuk kesimpulan. Bapak Ibu dan masyarakat Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tadi di depan, apa itu takwa dan apa itu iman. Nah, maka iman adalah fondasi, hubungannya apa? Takwa itu bangunannya. Maka tidak ada takwa tanpa iman, dan iman yang sempurna akan melahirkan takwa. Iman itu di dalam hati, takwa itu dalam perbuatan. Ketika disebutkan bersama-sama, maka iman merujuk pada keyakinan, sedangkan takwa merujuk pada melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Keduanya saling menguatkan. Semakin kuat iman, semakin kuat takwa, dan semakin kuat takwa, semakin sempurna iman. Iman dan takwa menghapus dosa. Allah berjanji akan menghapus dosa dan memasukkan ke surga bagi orang yang beriman dan bertakwa. Buah iman dan takwa sangat banyak. Di situ ada petunjuk, ada furqan, ada jalan keluar dari kesulitan, ada kemudahan urusan, ada penghapusan dosa dan pahala yang berlipat ganda. Maka iman dan takwa harus dijaga dan ditingkatkan dengan membaca Al-Quran, berzikir, beramal solih, menjauhi kemaksiatan, dan bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang solih, dan banyak berdoa minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama kita memberikan perhatian besar, mereka menjelaskan hubungan iman dan takwa dengan sangat indah dan mendalam. Tadi ada 3 ulama yang sudah saya sebutkan. Dan kita tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, kami berilah kebaikan kami di dunia dan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-iman as-shadiq. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang benar, wa taqwal kamilah, dan takwa yang sempurna, wal hidayata ila siratikal mustaqim, dan petunjuk kepada jalan yang lurus. Allahumma ja'alna minal mu'minin al-muttaqin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang beriman dan bertakwa, wa min ibadikas sholihin, dan jadikanlah kami termasuk hamba-hamba Engkau yang sholih dan sholihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb, kami terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau lah yang Maha menerima taubat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahu minkum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa